menembuskan Injil ke kota Siantar. Jadi kita berdoa, emang panggilan itu harus dikerjakan. Ya, siap atau tidak siap kerjakan. Ada tidak ada dana kerjakan. Saya katakan gitu saudara. Ya, tapi sampai saat ini puji Tuhan, semua kemurahan Tuhan. Sampai Jumat malam adanya transportasi itu mami nggak ada. Dia senyum saudara. Benar lah ini. Ya nggak ada. Ya benar lah kan. Kalau memang Tuhan utus ke sana, pasti disiapkan Tuhan. Iya kan? Saudara, jam 7:30 dia tanya saya bilang tidak ada yang bisa dapat berbuat. Yang berbuat adalah aku berdoa. Dia bilang iyalah, kita berdoa sama Tuhan. Jam 8 anak saya telepon. Saya bilang begini, dia sebenarnya hanya mau apa kabar Pak? Apa kabar? Baik. Iya, Bapak mau ke Siantar loh. Oh iya. Mana Bapak? Lagi keluar tadi. Mana ya Mak? Ya udahlah. Udah WA ke Bapak. Dia bilang, padahal handphonenya tinggal di kamar. Aku buka handphonenya. Kok kayak dibukain? Buka dulu. Kalian sudah dia kirim. Cepat kali uruku ini dalam hatiku. Terima kasih ya nak. Oh iya Mak. Berkati keluargamu. Nah, itulah saudara. Kalau memang Tuhan sudah kerjakan, nggak ada yang suka. Siapa yang membuat sukar? Ya diri kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu firman Tuhan. Itu nyata saudara. Seringkali kan di pikiran kita ini yang membatasi mujizat Tuhan terjadi. Amin. Pikiran kita. Kita mengandalkan kekuatan. Kita mengandalkan pikiran kita. Kita mengandalkan sesuatu. Padahal sudah Tuhan katakan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, saat hari ini tahun 2023 Tuhan akan angkat kita. Lewat apa Tuhan angkat? Iman. Tidak ada yang boleh kita lakukan tanpa iman. Sebab jika di luar Tuhan kita melakukan setiap perbuatan itu tanpa iman, itu berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya lakukanlah sesuatu dengan iman. Amin. Yuk kita baca firman Tuhan. Haleluya. Saya mau kita semua baca firman, jangan ada baca yang lain. Ya. Jadi supaya kita datang biasa, keluar juga biasa. Tetapi hari ini mata Tuhan melihat apa yang kau lihat di handphonemu. Amin saudara. Saya mau kita semua diberkati Tuhan. Baik remaja pemuda mau diberkati. Jangan baca yang lain. Amin. Baca firman. Selesai nanti itu urusan saudara. Dan hari ini setengah jam waktunya. Jangan pegang-pegang yang lain, tapi baca firman Tuhan. Nah, saya mau kutip firman Tuhan. Haleluya. Jangan sampai kita beri kesempatan iblis untuk mengganggu kita. Tapi biarlah tetap kita setia dalam hadirat Tuhan. Kita buka Ibrani pasal yang ke-11. Ayat 8 sampai dengan 9. Nanti terus kita melompat ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Sudah semua mendapat? Saya baca ayat yang ke-8, saudara ayat yang ke-9.
Saya nanti baca ayat yang ke-17, saudara ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dia tujui. Dia bawa Ishak, dia bawa seluruh keluarganya melewati padang gurun, melewati tempat yang tidak enak saudara, tapi dikerjakan dia. Karena apa? Kembali kepada Kristus, panggilan itu dalam kehidupan keluargaku. Waktu itu firman Tuhan mengajar hamba-Nya gembala di tempat ini terus sepanjang tahun ini, mengajari terus firman Tuhan, dan firman Tuhan selalu dia firman Tuhan. Lalu dia bilang kepada saya, "Ma, kayaknya saya harus menginjil ke Rantau Praima." Sanggup kau tinggalkan ini menjaga usaha ini? Aku bilang ya sanggup-sanggup aja, ya kan? Saya bilang kalau memang sudah Tuhan panggil, silakan. Saya nggak pernah menghambat saudara. Saya nggak pernah bilang pikir-pikir dulu lah, karena melihat di sini gereja nggak ada gaji pendeta. Gimana kalau mau meninggalkan anak? Sudah SMP waktu itu Mama Oren. SMP-nya di Metodis 2. Tapi saya nggak bilang seperti itu. Saya bilang silakan. Kalau Tuhan memang sudah panggil, mulai sudah. Setiap dia sudah kami pagi buka kios kami, dia berangkat sampai sore door to door di Rantau Prapat, door to door di Rantau Prapat, pulang sudah kadang jam 7, kadang sore. Saya harus tanya di mana Pak? Ya begitulah. Namanya menginjil door to door. Saudara dikasih Tuhan, dia berjalan karena taat, karena iman. Berarti dalam iman itu perlu apa? Kata-kata taat. Contoh nih, yang gampang-gampang aja. Kalau saya nyampaikan iman gampang-gampang aja contoh. Anak kita kalau nggak taat, kita bisa senyum nggak? Halo ibu bapak, bisa nggak kita senyum? No. Anak kita kalau makan kita bisa senyum dan tertawa nggak? Tidak. Apalagi bapak
berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan, sentosa bagimu. Itulah makna. Tetapi banyak orang yang meninggalkan Bapa yang menjadi sumber berkat. Banyak orang yang meninggalkan Bapa yang menjadikan kita diberkati berlimpah-limpah. Karena apa? Tidak tahu. Luar biasa, saudara. Jangan kita ambil pemahaman yang tidak dapat kita mengerti, tapi ambillah pemahaman yang dapat kita mengerti. Karena Abraham ini, ketaatan Abraham itu teruji. Dia tidak mau dengarkan kiri kanannya. Mungkin ada saja yang berkata, mau kau kemana keluargamu? Masa kau bawa keluargamu seperti anak ayam, kau bawa tanpa tujuan? Tapi di sana kita lihat Abraham, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Dia tidak mau bahasa-bahasa yang tidak membangun. Dia tidak mau dengan kata-kata yang gak enak. Tetapi dia tetap tujuan utama ialah takut. Sama saudara, ini pengalaman saya terus. Tahun 2000 awal. Waktu Bapak bawa kami ke Jakarta, kami nggak tahu kemana kami mau dibawa. Nggak ada di sana yang kami bisa kami hubungi keluarga, banyak keluarga saya di sana. Semua orang kaya raya. Tapi kami nggak mengandalkan itu. Dan kita harus ke sana, ambil surat pindahan, ambil surat itu. Pak, di Jakarta mahal pendidikan. Nggak usah kau tuh. Jangan sampai terkecoh imannya, gitu. Gak usah itu, gak usah kita itu. Yang penting taat. Ayo, ada ongkos gak ada, saudara. Tapi disitulah memang panggilan itu. Makanya saya bilang, apapun yang terjadi, enak atau tidak enak melayani, aku tetap menguasai Kristus. Karena banyak yang enak, saudara. Sekalipun ada tantangan, ada pertolongan. Sekalipun kita hampir jatuh, tidak sampai tergeletak, diangkat. Itulah Tuhan kita. Itu sebabnya jangan sampai kita tinggalkan Dia yang memberi hidup. Jangan sampai kita lupakan Dia yang telah mengangkat kita dari lumpur dosa, dijamin keselamatan kita. Sekali melayani Tuhan, tetap melayani Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Iya, begitu. Jangan apa namanya bahasa Batak itu, Gloria. Jangan dipegang. Waktu mood melayani, nggak mood nggak melayani. Ada nggak tertulis itu di sini? Gak ada ya. Waktu mood aku melayani Tuhan, Pak. Lagi nggak mood aku nggak melayani Tuhan. Gak ada itu tertulis. Gak ada. Cari mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu, gak ada, saudara, gak ada. Yang ada ialah tetaplah kau melayani Tuhan. Amin. Ada tantangan, ada. Abraham juga punya tantangan kok. Dia sudah digelar Bapa orang beriman. Dicatat dia dalam Alkitab ini, Bapa orang beriman. Bayangkan, saudara. Jadi kalau ada pun iman kita, kata firman Tuhan, sebesar biji sesawi, kita bisa memindahkan gunung. Gunung apa yang kita pindahkan? Jangan bukit barisan itu. Apa itu? Gunung masalah, persoalan itu kecil. Ya, kecil bagi Tuhan. Angkatlah imanmu terus bertumbuh. Kita mensekolahkan anak harus cerdas, pintar, itu doa kita. Harus dia terus naik,
naik kelas 1, mulai dari TK berkecil ke TK besar, kelas 1, 2, 3, terus sampai kuliah bisa negeri, puji Tuhan. Ya kan? Itu doa kita. Dari dalam harapan kita, Tuhan hanya beri kepada kita naik terus. Sekalipun diterpa badai naik, saudara tahu batu karang? Batu karang itu batu yang kuat, yang tahan. Kapal yang besar bisa hancur kalau melanggar batu karang yang ada di laut. Dia nggak tergoyahkan, dia nggak terkecoh. Itulah batu karang. Banyak tantangan batu karang, banyak badai, ombak, diterpa dia, tanpa sana, tanpa sini, terpa sana, terpa sini. Kenapa kita harus katakan jadilah seperti batu karang yang teguh, yang tidak terombang-ambingkan oleh rumah-rumah pengajaran, rumah-rumah yang akan mau membelotkan kita. Itulah batu karang. Disitulah kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yang punya iman. Tidak mau kita, saudara, tapi adalah maunya Tuhan. Nah, hari ini saudara yang dikasih Tuhan, betapa baiknya Allah. Kita lihat perjalanan Abraham itu luar biasa. Ada 3 hal yang menjadi ketentuan dari tindakan Abraham. Yang pertama, tindakan Abraham taat dan berani tinggalkan saudaranya demi Tuhan. Kita mau baca dalam kitab Kejadian 12. Kejadian 12 ayat 1 sampai 2. Kita bersama-sama baca 2, 3 ya. Yang pertama dikatakan pergilah. Abraham taat, amin. Yang kedua dikatakan, aku akan membuat bangsa yang besar. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, kata Tuhan kepada Abraham. Digenapilah firman itu, Tuhan genapi, saudara. Tuhan kerjakan. Itu sebabnya Bapak Abraham adalah bapak orang yang beriman. Karena itulah tercatat di dalam Alkitab ini yang perlu kita renungkan, bahwa Abraham itu punya tindakan ketaatan kepada Tuhan. Jika Bapak Gembala nggak taat, ini gereja nggak akan ada, saudara. Seberapa lawan GBI Harmoni di tempat ini membangun rumah Tuhan ini? Gak mungkin bisa ini seperti ini. Tapi kenapa? Taat dan iman. Tempatnya strategis. Karena itu doa kita dari awal. Tuhan, jika Kau memberikan kami tanah, tempat yang strategis, tempat jalan utama. Nyatakan nyata, ini kan jalan utama. Jalan protokol, saudara. Diberikan Tuhan. Jadi banyak perkara yang dikerjakan Tuhan yang membuat kita harus sadar. Wih, sebenarnya karena banyak tantangan, kita sudah gak kuat. Tapi hanya satu doa, setiap aku mengalami itu, aku bilang, Tuhan, kasih aku kekuatan, kasih aku kesabaran. Jiwa sebenarnya berontak-berontak, saudara. Biar tidak melakukan
Anakku aja yang mau perhatikan, aku nggak mampu. Terus terang apalagi banyak jemaat punya pikiran, pola pikir yang banyak. Tapi saya yakin Tuhan itu ajaib. Dia tetap berikan kekuatan di dalam setiap kehidupan. Itu sebabnya dari seluruh jemaat pengembalaan ini, berdoalah untuk gembalamu, berdoalah untuk para pelayan, berdoalah supaya gereja ini menjadi berkat. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan dulu. Iya, jangan ada satu pun yang tidak apa, tapi semua Tuhan. Sering-sering nanti gembala tinggalkan pelayanan ini karena dia harus kerjakan panggilannya untuk memberitakan Injil. Sepanjang tahun ini saudara, karena banyak kesempatan terbuka untuk memberitakan Injil. Saya bilang setiap kami dalam untuk merenungkan firman, saya bilang kalau memang sudah Tuhan katakan, ayo bergerak. Enggak apa-apa, itu pekerjaan Tuhan, itu panggilan. Jangan paksakan dirimu dalam penyembahan terus. Ayo kerjakan. Karena apa yang Tuhan mau, ya kan? Itu yang harus dikerjakan, tapi ayo kerjakan. Sehingga terjadilah diakonia ini ada 12 keluarga. Saudaraku, beban ini pikulah bersama dengan Tuhan. Sudah waktunya. Diakonia 12 keluarga, ayo pikul. Ayo sama-sama bergandengan tangan. Karena itu tujuannya, untuk melakukan misi panggilan Tuhan. Jangan bangga puas hanya menjadi jemaat, tetapi ambil bagianmu di mana? Apakah engkau menjadi pendoa sama? Apakah engkau menjadi melayani, menyambut tamu? Apakah kita menjadi besu-besu? Itu tugas kita. Tugas kita yang dipercayakan. Supaya apa? Supaya ini semakin besar gereja ini. Ada yang menghambat, patahkan dengan kekuatan Allah. Ya. Yang penting kita berjalan taat seperti Abraham. Sehingga dimanakan? Naik, 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 dan terus naik. Yang kedua, saudara, karena tindakan iman rela mengorbankan anaknya. Kita tahu Abraham itu memiliki satu anak. Itu pun sudah lama diberi kepada Abraham. Perjalanan Abraham dengan Sarah untuk mendapatkan anak itu luar biasa. Saya kurang tahu saudara pernah baca kisahnya kan atau tidak, saya nggak tahu. Kisahnya itu saudara, dia sampai mereka tua baru mendapatkan Ishak. Bagaimana perjalanan istrinya? Luar biasa. Banyak tantangan, banyak hambatan. Tetapi satu hari, karena dia taat terus berdoa dalam rumah Tuhan, mempersembahkan sesuatu. Suaminya yang luar biasa untuk melindunginya, mengayomi dia. Sehingga mereka berdoa kepada Tuhan, lahirlah Ishak. Hari ini Abraham rela mendapat Ishak. Ini suami-suami istri ini satu dong, tapi dia rela. Itu luar biasa. Kenapa Abraham rela? Karena dia percaya itu kan dari Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, itu Tuhan akan memberi juga. Amin saudara. Jadi anak-anak ditimbang itu kepada kita itu milik Tuhan, bukan milik saudara dan saya. Mau Tuhan ambil? Ya silakan. Kita kan hanya diberi ketentuan adalah merawat, membesarkan, mengarahkan dia. Itu. Tapi ini iman Abraham ini
anakmu itu. Bayangkan anak yang mau dipersembahkan itu ke atas gunung itu, di belakang memikul kayu bakar, saudara. Itu kisah. Dia memikul. Dia tanya, Pak, mau kemana kita? Bayangkan mau dipotong anaknya, mau disembelih. Bapaknya bilang, ayolah. Padahal dalam hatinya udah berat juga, tapi dia percaya karena Kristus itu adalah sumber berkat. Kristus itu yang memberi kepada Abraham, maka dia tidak takut karena apapun yang dia lakukan, Tuhan sanggup mengganti. Amin. Iya, dia sanggup menggantikan kok. Ya, saudara dikasih Tuhan. Sebenarnya kalau dari hasil penginjilan dipakai untuk menghidupi keluarga gembala saja, saya sudah punya rumah mewah. Tapi juga saya lakukan. Saya lebih senang, lebih sejahtera membangun pekerjaan Tuhan. Bukan saya karena gembala, tidak. Waktu dia gembala juga seperti itu. Lebih senang saya memberi berkat yang berlimpah-limpah ini kepada Tuhan daripada untuk membangun diri saya sendiri. Karena aku menimbun harta di sorga. Apa itu? Bukan gak perlu kan? Dunia ini perlu sudah. Perlukah kita memiliki rumah? Perlu. Bapak Gembala bilang begini, ini tahun 2023 kita harus memiliki rumah khusus. Saya bilang, saya gak perlu rumah. Saya butuh satu petak aja untuk tempat tinggal saya. Semua ada di dalam. Kenapa? Merawat itu susah. Habis hari-hari itu merawat itu. Saya bilang, ketat ya saudara. Serius ini Mak, serius. Maka tak usah kau cari banyak-banyak. Gak usah kau repot memikirkan untuk rumah mewah, kau hiasi, enggak. Besok-besok pun aku kembali kepada Bapak, gak ke bawah. Enggak. Satu petak aja di samping rumah Tuhan ini, cukup itu. Saya bilang, gak usah repot. Jadi kalau anak-anak kumpul di gereja, apa susah? Enggak susah. Padahal aku ingin rumah yang mewah di dirimu lah. Aku pun gak mau 120 tahun. Cukuplah dirimu 120 tahun saja. Oh gitu ya. Karena apapun yang kita lakukan, iman itu yang terjadi ya kan saudara. Kalau iman kita maju mundur ya maju mundur terus. Nggak sampai tujuan. Tetapi tujuan kita adalah surga yang kekal. Amin. Itu saudara. Dunia ini ribet. Tapi di surga apa? Itulah ketaatan Abraham. Di surga dia senang-senang memuji Tuhan. Kiri kanannya itu semua menopang, mendukung. Apa? Ada itu lampu bataknya saudara. Ya, lapisnya ini emas, sere perak yang mau dipijak-pijak. Bayangkanlah itu saudara. Jadi saya sering membayangkan itu. Kalau banyak-banyak tantangan, aku bayangkan itu aku dalam surga. Kalau kita pikul beban kita ini, bengeklah kita. Tapi biarkan aja dia datang. Akan berlalu, akan tersikirlah. Masa anak Tuhan terus dibiarkan pikul beban berat? Gak mungkin saudara. Jadi awal tadi saya katakan tidak sendiri yang membuat. Kenapa? Fokus kepada itu beban, fokus kepada masalah, fokus kepada itu. Bukan kamu yang beban, punya saudara. Punya. Tapi kita tetap fokus akan tujuan kita, panggilan Tuhan bagi kita. Amin. Yang ketiga, jadi singkat-singkat kita ini saudara supaya cepat dan tata firman Tuhan direnungkan kembali di rumah, ya supaya cukup
setengah jam. Yang ketiga, yang terakhir, Yesus memimpin dalam iman yang lebih sempurna. Ternyata Yesus itu adalah pemimpin kita. Amin saudara. Yesus yang memimpin, Yesus yang memampukan, Yesus yang memberi kekuatan. Yuk kita lihat dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Saya akan bacakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang di sebelah kanan tahta Allah, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia tanggung semua, bahkan kehinaan pun Tuhan Yesus tahu. Dia layak duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dialah yang menunjukkan, dialah yang memberikan iman untuk sempurna bagi kita. Saya kalau melakukan sesuatu, kalau bisa sempurna saya kerjakan. Sahabat saya abaikan, saya haus lapar. Yang penting tujuan fokus saya sempurna. Supaya apa? Saya berbahagia melihat. Iya, ada artinya. Gitu ya. Kristus ini untuk mendapat bagian di sebelah kanan Allah Bapa, dia lupakan kehinaan. Dia lupakan apa yang dia kerjakan ini. Kenapa? Ada tujuan yang utama. Di sebelah kanan Allah Bapa menerima mahkota yang luar biasa. Itulah Yesus. Jadi tujuan kita saudara, jika saudara melayani Tuhan, bukan untuk pendeta sinaga, no. Apa yang kita berbuat, pemberian kita adalah untuk Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan untuk pendeta. Saya paling tidak suka mendengar ujung-ujungnya ujung-ujungnya Hidup ini harus uang. Gereja ini pun ada karena uang. Amin saudara. Pekerjaan Tuhan perlu uang. Bukan Tuhan yang bisa menciptakan, bisa. Tetapi Tuhan perlu uang. Apa yang Tuhan sudah percayakan bagi saudara, Tuhan bawa untuk pekerjaan Tuhan. Dari dulu-dulu, padahal semua ditumpangan pendeta sinaga yang untuk uang ke gereja ini. Gak pernah dia mau memperdulikan dirinya sendiri. Mobilnya ada yang dia butuhkan, dia beri kok. Kenapa harus kita bilang uang aja, uang aja? Uang yang keluar ibu yang kita persembahkan. Saudara ingat, supaya tujuan kita fokus, apa yang sudah kita persembahkan, jangan kau betul. Supaya kita semakin diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Apa yang sudah kita beri, kan dia bilang, jangan yang diberikan tangan kanan, jangan di tangan kiri, yang diberikan tangan kiri, jangan tangan kanan. Jangan urusi apa yang sudah kau beri ke dalam rumah Tuhan. Ada kepala sidang yang mengolah. Dia nggak pernah mengolah untuk pribadinya. No, saudara. Tapi dia mengolah bagaimana pekerjaan Tuhan ini. Itu Abraham juga gitu. Iman digelar bapak orang beriman karena dia mengabaikan dirinya. Yesus juga mengabaikan kehinaan. Dia diludahi, bayangkan dia raja, saudara. Dia dibunuh, dia dimahkotai duri, bercucuran darah. Saya dan saudara diselamatkan, dijamin memiliki surga. Tidak ada nabi seperti Yesus, amin. Tidak ada Allah seperti dia yang menjamin. Jadi tidak perlu dilakukan lagi Yesus. Keselamatan yang sudah kita miliki gak bisa kita bayar dengan apa. Saya selalu sudah menghampiri Tuhan, belum lagi saya bilang apa-apa. Kenapa? Besar keselamatan itu.
Besar sekali. Ingatlah, diriku dengan diri saudara udah dijamin keselamatannya. Sekarang tinggal apa? Yuk bekerja sama yuk di dalam pekerjaan Tuhan. Yuk saling mendoakan, saling menopang. Supaya apa? Supaya iman kita itu naik. Kalau ada kira-kira yang gak membangun iman, stop. Kami kul satu kota. Kami semua saling membangun. Yang tidak perlu dibicarakan dalam kul, singkirkan. Apa yang kami bicarakan? Firman. Selesai firman, pendapat masing-masing. Saya lupakan, selesai. Yuk, doa apa yang perlu? Begitu. Kita mau belajar nih. Jangan ada yang bocor ke kiri kanan. Kalau ada seseorang mau untuk didoakan keluarganya. Mungkin suaminya supaya setia, supaya jabat Tuhan, istrinya supaya lebih taat. Yuk, doakan. Itu kul. Itulah kul kita sekarang 2023. Tidak perlu yang lain dibahas, tapi bahaslah firman yang sedang disampaikan oleh sesuatu penyampaian. Supaya apa? Bertumbuh kita di dalam, bertumbuh. Ya, bertumbuh. Jadi saya masih sedang mengajar tuh. Satu kali dilepas harus sudah bisa. Perhatikan, ya, perhatikan dan respon di dalam kebenaran itu. Karena kalau kuliah di kurs 1 semua bisa, semua punya pemahaman tentang kebenaran firman. Kurs 1 luar biasa, saudara. Ya, jadi aku lihat ini amatnya jangan beribadah, tapi dia pintar juga menelaah kebenaran. Jangan yang lain. Saya bilang, ya teruskan. Suatu kali dipakai Tuhan, maka siaplah dia. Jangan pikirkan, aku gak siap, aku gak tahu firman Tuhan. Roh Kudus tahu untuk memperlengkapi kita. Amin. Tidak membiarkan kamu tinggal, tapi aku akan mengutus Roh Kudus. Itu sebabnya miliki Roh Kudus untuk terus mengarahkan kita masuk ke dalam pemahaman kebenaran akan firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita semua menghampiri Tuhan. Kita akan menyembah.